Bapak bilang kan hubungan dengan manusia dulu baru Tuhan. Ya, Sebenarnya di situ juga ada ajaran hablum minanas wa hablum minallah, tapi mereka tidak paham dengan bahasa itu, Bapak. Sehingga memandang sebelah mata. Mereka sih tidak mau memahami dan mempelajari, Bapak. Nah, monggo Bapak diluruskan. kita bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Kenapa harus Jawa? Iya, memang Jawa ini spiritual paling kuat Indonesia. Makanya diserang terus. Kalau sudah Jawa hancur, semuanya ringan kok. Yang dihancurkan ini Jawa dulu. Makanya orang Jawa, generasi Jawa, jangan lengah. Ngomong Jawa, mbek wong tuane dhewe ora Jawa. Karena agama saudara dan saudara nggak akor. Karena beda agama mau nikah nggak jadi. Inilah agama. Karena agama anak dan orang tua nggak akor. Masuk gitu nalirnya orang Jawa? Enggak. Sopan santun malah leluhurnya kon ngurusi. Karena sekarang sudah terjangkit virus agama, leluhurnya sendiri nggak tahu. Yang nggak ada urusan waris, nggak ada hubungan darah, disuruh nyari. Coba, kenapa kita ini orang Jawa, orang Indonesia, kok tolak ukur agama? Salah. Makanya manusia harus tahu benar dan salah. Kalau nggak tahu benar ya salah-salah dilakukan, dianggap benar. Contohnya itu, orang Jawa kok hidup di Jawa, lah nggak masalah mengembangkan budaya agama. Tapi kalau hidup di sana, kalau di sini ya jangan loh. Masa sampean punya keluarga diatur orang lain boleh? Ya nggak boleh toh. Keluargaku diatur orang lain ya nggak boleh toh. Ini keluargaku, yang tanggung jawab aku. Ini Indonesia, yang tanggung jawab ya bangsa Indonesia atas nama bangsa. Karena kepala negara kita sudah dicekel. Ya bukan sekarang aja, sejak dulu. Yang salah siapa? Ya orang-orang dulu, orang-orang tua dulu. Ini Bapak, kita kembali ke masalah sumpah dengan kitab tadi ya Bapak ya. Iya. Ya, rata-rata kalau yang beragama Islam itu kalau mau jadi pejabat kan disumpah dengan kitab suci Al-Qur'an itu tadi ya. Nah, kalau kita lihat beliau-beliau yang sudah disumpah dengan kitab suci Al-Qur'an itu, kalau saya lihat itu rata-rata itu malah makin berani korupsi, Bapak. Ya, kan saya sering melihat dengan mata kepala sendiri. Sebab untuk saya pribadi juga orang pemerintahan. Jadi saya sering melihat kalau ada yang jadi pegawai baru itu disumpah dengan kitab itu tadi. Pertanyaannya, kalau toh betul itu kitab suci, kenapa mereka tidak kualat? Gitu loh. Ya. Padahal kan kudune kitab suci ku malati, tambah kendel. Nah, ini ku Bapak. Terus mungkin seperti ini, tadi Bapak bilang kan hubungan karo menungso, hubungan dengan manusia dulu baru Tuhan. Ya. Sebenarnya di situ juga ada ajaran hablum minanas wa hablum minallah, tapi mereka tidak paham dengan bahasa itu, Bapak. Jadi makanya agama yang mereka ikuti itu mereka merasakan yang paling benar, sehingga memandang sebelah mata dengan orang lain kan. Nah. Sebab mereka sih tidak mau memahami dan mempelajari, Bapak. Nah, monggo Bapak diluruskan.
Maka itulah karena beliau tidak tahu dan tidak mengerti, hanya bisa ngucap, hanya bisa ngomong aja, nggak tahu artinya, makanya nggak bisa melakukannya. Apa orang-orang yang ahli agama, tokoh agama, ada nggak orang yang korupsi? Banyak ya. Banyak, Bapak. Lah kenapa kok dilanggar? Kalau itu sudah dianggap sakral, dianggap suci, dianggap malati. Bahkan Menteri Agama yang katanya hafal Quran itu pernah menjadi tersangka kasus korupsi. Nah, Pengadaan kitab suci Nah. dikorupsi seorang Menteri Agama yang katanya hafal kitabnya. makanya itu. Berarti beliau beragama tapi tidak berketuhanan. Beda. Nah, orang berketuhanan sudah mencakup semua agama. Tapi orang yang beragama belum tentu sampai menyentuh tentang ketuhanan. Inilah. Makanya jangan pakai pedoman agama. Pakailah pedoman ketuhanan. Sesuai dasar Pancasila. Ya. Sesuai dengan dasar negara bangsa kita. Makanya sudah benar ini. Dasarnya Indonesia Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan. Ada tanda-tandanya. Orang yang benar-benar orang berketuhanan itu ada. Bukan omong kosong. Ayo Indonesia yang bikin kitab. Nanti dipakai nyumpah pejabat. Ku nek gak mandi ketok ilatku. Pakai kitab sendiri. Jangan pakai kitabnya orang lain. Indonesia, kitab Indonesia. Tulis itu. Undang-Undang Dasar, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu dirumus, disatukan menjadi kitab, disakralkan. Nanti diruat untuk menjadi kitab sakti. Cuman kalau itu diterapkan, Bobo, Ini kan diterapkan khusus di Indonesia. Mungkin mereka itu akan bilangnya begini, loh, ini buatannya manusia. Kalau kitab bukan buatannya Tuhan, firman Tuhan yang mana yang buat Quran? Loh, Nggak ada. Alasannya mereka kan Nggak ada. Wahyu itu kan firman Tuhan, Bobo. Wahyu firman Tuhan, Quran bukan buatan Tuhan. Kalau bilang Quran buatan Tuhan, kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Tahun berapa? Pedoman Islam, Muhammad lahir belum, Islam belum punya tahun kok. Ayo pakai pedoman tahun apa? Tahun hijrah. Hijrah itu setelah Muhammad lahir. Iya. Islam nggak punya, niru-niru itu. Nggak ada. Jangan membenarkan yang umum, tapi mengumumkan yang benar. Katanya Tuhan hanya satu. Di mana? Nggak tahu. Apa Tuhan di Arab? Kalau di masjid-masjid yang mana? Nggak tahu. Ayo kalau mau totalan sama saya, 1 lawan 1. Cocokan, beneran, dunungan. Berdasarkan ini, berdasarkan itulah milikmu. Tapi kalau kamu berdasarkan saya bagaimana? Jangan berdasarkan kamu, berdasarkan Quran lah untuk kamu. Saya nggak percaya itu. Nyatanya di pondok-pondok itu banyak santri yang meteng itu. Iya. Kalau gitu keluarkan, corek. Jangan atas nama agama. Kalau agama ingin bersih, siapa yang menodai aturan, corek. Biar ikut apa itu saja. Dilepas. Ini bukan orang Islam secara resmi, karena sudah menodai ajaran Islam. Kalau agama suci, berarti bohong. Makanya kalau tidak tempatnya, jangan dilakukan.
lakukanlah yang pada tempatnya. Kita diciptakan sebagai orang Jawa, diutus dadi wong Jawa. Lah kok sing tak lakoni kok Arab, kok Inggris, mengko aku urip ning Jawa. Ini